Satu hal tentang memberi, ini bukan pekerjaan yang mudah. Beliau buka kaca dan memberikan polisinya uang 50.000. Aku ngelihat ke ibu ini dan terus terang aku langsung komplain. Kalau kita udah mulai berekspektasi dan pada musimnya yang harusnya itu dia tumbuh tapi dia nggak tumbuh, kita akan kecewa. Tidak ada orang yang jatuh miskin hanya karena memberi. Satu ketika aku sedang di perjalanan ke kampung gitu dengan seorang ibu yang luar biasa, namanya Ibu Esther Kandau. Dan karena itu jalanan sepi sekali, selama beberapa waktu tuh hanya mobil kita aja. Tiba-tiba ada seorang polisi naik motor dan dia melewati mobilnya kita sambil tersenyum gitu ya. Terus dia udah ke depan sana. Dan Ibu Esther itu langsung bilang sama sopirnya, Pak cepetan jalannya, susulin. Waktu akhirnya disusul, beliau buka kaca dan memberikan polisinya uang 50.000. Dan kita jalan lagi gitu. Dia cuma bilang Tuhan Yesus memberkati. Aku duduk di situ ngelihat ke ibu ini dan terus terang aku langsung komplain. Aku bilang, Bu Esther, ibu kok kasih uang sih ke polisi? Kita tuh kan di mana-mana tuh biasanya diberhentiin. Kalau umpamanya nggak salah pun itu kita juga tetap harus kasih uang. Kok kayak malah ngajarin sih yang nggak bagus? Terus Ibu Esther ngelihat ke aku gitu ya. Dan dia bilang, Helen, kita nggak pernah tahu loh. Siapa tahu tadi pagi mereka berdoa karena mereka kekurangan uang di rumahnya, mereka mau beli susu buat anaknya dan dia nggak punya uang. Dan hari ini saya juga nggak tahu kenapa, tapi hati saya tergerak untuk kasih aja. Jadi saya menjadi perpanjangan tangan aja dari Tuhan. Waktu mendengar begitu, saya benar-benar tersentak sekali ya. Dan akhirnya saya sadar bahwa memberi itu bukan perkara yang mudah ternyata. Memberi itu benar-benar adalah satu pelajaran dalam kehidupan yang mau nggak mau kita harus belajar terus-menerus. Aku juga punya satu temen yang waktu itu sempat deket banget, ada apa-apa dia cerita permasalahannya, kita habiskan banyak sekali berjam-jam cerita bersama, menangis bersama, dan satu hari itu dia just gone aja. Waktu ketemuan sama aku juga kelihatannya malah nggak kenal. Aku jadi bingung sekali kesalahan apa yang aku lakukan, dan itu selama berbulan-bulan itu aku bertanya-tanya pada diri sendiri, did I do something wrong? Now, atau mungkin ada banyak case kita dengar bahwa seorang tua yang membesarkan anaknya udah mengorbankan segalanya buat anaknya, dibiayain sekolah, dinikahin, mungkin dibeliin rumah, tapi begitu anaknya berkeluarga, sepertinya dia udah jarang sekali kontak dengan orang tuanya. Jangankan berkunjung ya nggak, menelpon aja juga kadang-kadang enggak. You know, sebenarnya niat dari memberi itu jauh lebih penting daripada pemberiannya. Aku belajar bahwa waktu kita memberi kepada seseorang itu bukan juga tentang orang tersebut, tapi tentang kita. Tahu bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik dengan kita memberikan apa yang kita punya. Memberi tanpa ekspektasi itu adalah yang paling utama. Kenapa dibilang bahwa kalau mencintai itu harus mencintai tanpa syarat? Contohnya dengan aku dan temanku gitu ya. Waktu itu aku ingat sekali, aku sampai ngobrol dengan seseorang yang lebih tua dan dia bilang sama aku, Helen, just let it go. Helen, udahlah, biarin aja. Nggak semua orang itu memang harus ada dalam kehidupannya kamu. Mungkin memang kamu cuma dikirim untuk dia bisa melewati fase itu aja dalam kehidupannya dia. Setelah itu ya udah. Dan dari situ aku akhirnya belajar bahwa selama ini sebenarnya waktu aku menjalin hubungan dengan orang itu, aku akhirnya aku berekspektasi bahwa hubungan kita akan baik-baik saja. Aku berekspektasi bahwa mungkin selamanya kita akan menjadi teman, apapun itu gitu ya. Dan aku akhirnya menjadi ter-attach dengan pikiran itu. Aku rasa itu yang bikin kenapa contohnya dalam relasi orang tua dan anak, waktu akhirnya anaknya tuh seolah-olah udah lupa pada orang tuanya dan orang tuanya sakit hati. Aku rasa itu adalah satu contoh yang luar biasa sekali begitu ya, bahwa bagaimanapun
Walaupun orang tua udah bilang bahwa iya saya membesarkan dia karena dia anak saya, tapi waktu akhirnya anaknya itu tidak memberikan kembali apa yang dia pikir dia sudah investasikan kepada anaknya, orang tuanya sakit hati. Bukankah itu berarti bukan cinta yang tanpa syarat? Aku tahu ini mungkin gak mudah didengar ya buat banyak orang gitu, tapi kupikir kalau umpamanya kita benar-benar mengerti apa yang dimaksudkan dengan memberi, mau apapun balasan yang orang kasih kepada kita nggak akan sakit hati. Karena kita tahu bahwa oke, ini saya udah kasih, terserah nanti kamu mau melakukan apa, saya udah damai. Tahu bahwa kalau umpamanya saya adalah seorang tua, memang merupakan kewajibannya saya, merupakan sukacitanya saya untuk membesarkan anak-anak saya. Terlepas apakah nanti anaknya akan kembali berbakti pada saya atau tidak. Oke, jadi sekarang kalau umpamanya saya mau melatih diri saya supaya memberi itu menjadi mudah buat saya, apa yang harus saya lakukan? Nomor 1, jadikan memberi itu suatu kebiasaan. Waktu awal tahun ini, saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa setiap hari saya akan melakukan satu kebaikan. Satu simpel kebaikan dengan cara saya akan post sesuatu yang positif di status saya atau di story saya, apapun lah yang positif. Dan itu saya coba untuk lakukan setiap harinya. Dan kadang-kadang suka apakah lupa, apakah males, ya memang rasa itu ada. Tapi saya katakan pada diri saya bahwa oke, Helen, you already make a promise kepada diri kamu sendiri, sekarang lakukan aja. Nah, saya juga belajar untuk coba disiplin gitu ya. Kadang-kadang kalau di lampu merah suka banyak kan yang jualan tisu, itu saya selalu beli. Saya beli, tiap kali beli, sampai kadang-kadang si Adrian bilang, ini kamu ngapain ya butuh tisu sebanyak ini? Terus saya bilang, bukan tentang tisunya kok, tapi tentang disiplinnya, ya enggak? Oke, jadi waktu memberi selalu ingat bahwa ini tentang saya, bukan tentang orang itu. Jadi apapun hasil yang akan terjadi, itu let it go. Tahu ada pepatah bilang, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Ada satu cerita pendek di mana seorang penabur itu menaburkan banyak sekali benihnya, tapi dari yang dia tabur itu hampir semuanya tidak kembali. Ada yang udah mati lah, ada yang dimakan sama ayam atau apa. Tapi ada beberapa yang akhirnya jadi bertumbuh, dan itu bertumbuh dan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Now, aku cuma mau share aja bahwa mungkin kita nggak pernah tahu kapan kita akan menuai hasil. Dan mungkin sesuatu yang kita tabur terus-menerus itu kelihatannya juga nggak ada, pokoknya nggak akan sukses lah ya. Tapi kita tahu bahwa kalau umpamanya saya terus-menerus menabur di tempat yang benar, itu satu saat saya pasti akan tuai. Nah, makanya kenapa dibilang bahwa kasih aja tanpa ekspektasi. Karena kalau kita udah mulai berekspektasi dan pada musimnya yang harusnya itu dia tumbuh tapi dia nggak tumbuh, kita akan kecewa. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa ya like-nya dan kasih komen di bawah. Nah, kalau yang baru di sini itu ada tombol subscribe di bawah, bisa ditekan aja. Di sebelahnya jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalau ada video yang baru bisa dapat notifikasinya. Thank you.